Saudara, warga Desa Anggana dan Kutai Lama, Kecamatan Anggana dalam waktu dekat akan memiliki jembatan. Infrastruktur ini sebagai akses pendekat antar desa yang terpisah dengan sungai. Menggunakan kapal feri penyeberangan seperti inilah warga Kecamatan Anggana menuju Desa Kutai Lama, atau sebaliknya untuk beraktivitas sehari-hari. Kondisi ini sudah lama dijalani warga setempat. Dalam waktu dekat kondisi ini akan segera berakhir, mengingat pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan membangunkan jembatan sebagai akses pendekat. Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Randy Solihin menyebutkan, keberadaan jembatan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga setempat. Selain itu, jembatan ini juga menjadi akses pendekat dari Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Marangkayu untuk berziarah ke makam raja di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana. Karena memang menyangkut akses penyambung dan jalur alternatif sebenarnya. Ketika nanti jembatan ini jadi, harapan kami ini bisa meningkatkan perekonomian di Kecamatan Anggana, khususnya di wilayah desa setempat. Dan ini juga menjadi akses jalan pintas sebenarnya ketika nanti orang Muara Badak, orang Marangkayu mau berkunjung ke Kutai Lama atau berziarah ke Kutai Lama, itu langsung lewat sini, biasanya lewat luar, lewat tanah datar. Artinya iya lebih dekat, dan ini menjadi akses paling penting juga sebenarnya di Kecamatan Anggana. Jembatan ini akan dibangun beralaskan semanisasi dengan bentang sekitar 50 meter. Adapun anggaran yang dikucurkan oleh Pemkab Kukar sebesar 11 miliar rupiah dengan masa pengerjaan sekitar 116 hari. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Sebanyak 321 sekolah dari berbagai jenjang PAUD hingga SMP di Kutai Timur mulai tanggal 4 Oktober besok melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Sebelum pelaksanaan, Dinas Pendidikan telah melakukan pemantauan agar selama pelaksanaan tidak menimbulkan klaster sekolah. Keinginan siswa maupun guru untuk segera bisa mengikuti proses belajar mengajar nampaknya akan terwujud. Hal itu dipastikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur jika Senin 4 Oktober besok, sekolah dari tingkat TK, PAUD, SD, MI, SMP, dan MTS melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur, Syahrir, mengatakan untuk jenjang PAUD dari 365 sekolah yang ada di 18 kecamatan, ada sekitar 124 TK PAUD yang sudah menyatakan siap melaksanakan PTM. Sedangkan untuk SD atau MI sekitar 136 sekolah dari 232 SD juga telah menyatakan Sementara untuk SMP atau MTS ada 61 sekolah dari 89 sekolah juga telah siap. Yang sudah siap sekarang itu di atas dari 70% yang sudah siap. Ya. Namun di kecamatan itu mulai dari tanggal 20 ya, itu sudah proses belajar mengajarnya sudah dilaksanakan. Mulai dari Morancalong, Long Masangat. Nah, sekarang laporannya per kecamatan itu sudah ada laporan bahwa mengadakan itu sekolah tatap muka mulai ada perkembangan. Tetapi untuk Sangatta Utara sendiri ya, itu insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 4 ya Pak ya. Karena semua persyaratan yang kita berikan ya, SOP-nya itu harus dipenuhi. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sangatta Utara, M. Arafah, menambahkan mekanisme pelaksanaan PTM ada dua, jalur PTM pertama kesiapan satuan pendidikan, jalur kedua yakni melakukan permohonan izin PTM kepada Dinas Pendidikan dan Kemenak. Untuk saat ini sudah ada beberapa sekolah melaksanakan PTM, seperti di Kecamatan Muara Ancalong dan Long Mesangat. Tetapi untuk Sangatta Utara serentak akan menyelenggarakan PTM besok. Setelah kesiapan dari satuan pendidikan itu sudah clear, maka dia menempuh jalur kedua, melakukan semacam permohonan izin PTMT kepada Dinas Pendidikan yang di bawah naungan Dinas Pendidikan, kepada Kementerian Agama, Kepala Kementerian Agama yang di bawah naungan Kemenak. Melalui siapa? Melalui perwakilan Dinas Pendidikan yang ada di kecamatan, dalam hal ini adalah UPT Pendidikan. Jadi berkasnya masuk di sana, setelah permohonan itu masuk, diverifikasi secara administrasi, lalu dilakukan tahap kedua yaitu faktualisasi.
Faktualisasi apa tadi? Yaitu faktualisasi tentang kesiapan satuan pendidikan yang terkait dengan SOP yang sudah disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Acuannya adalah SKB 4 Menteri. Tim Satgas COVID-19 Kutai Timur telah menentukan syarat PTM bahwa dalam satuan pendidikan itu minimal vaksinasi harus dilakukan tenaga pendidik dan kependidikannya. Minimal harus mencapai 70% dari tenaga pendidiknya sudah melakukan vaksinasi. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Saudara, dalam rangka peralihan analog switch off atau ASO, Kepala TVRI Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke stasiun pemancar TVRI yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Hal itu untuk melihat lebih jauh keberadaan dan kondisi pemancar tersebut. Kunjungan kerja Kepala TVRI Kalimantan Timur, Arif Suryansyah, ke stasiun pemancar TVRI di Kota Tarakan ini dalam rangka mengecek kesiapan analog switch off atau ASO. Analog switch off rencananya akan dilakukan pada bulan April 2022 mendatang. Oleh karena itu, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI, khususnya TVRI Kalimantan Timur dan pemancar di Kota Tarakan, harus mampu memberikan informasi baik dalam pelayanan pendidikan, kebudayaan maupun hiburan kepada masyarakat dengan kualitas prima, seiring dengan perubahan analog ke digital. Namun saat ini ada beberapa kendala yang dihadapi TVRI, seperti adanya peralatan yang sudah tua dan rusak, seperti di stasiun pemancar di Tarakan. Dengan kunjungan ini, pihaknya akan segera melaporkan kerusakan pemancar yang ada di perbatasan ini ke TVRI Pusat, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan perbaikan dan tambah daya jangkauan, sehingga siaran TVRI yang ada di wilayah Kalimantan bagian utara ini bisa menjangkau wilayah terpencil. Apalagi saat ini masyarakat yang ada di perbatasan hanya bisa menikmati siaran dari negara tetangga Malaysia. Diharapkan dengan persiapan ASO bulan April tahun 2022 ini, TVRI Kalimantan Timur dan khususnya pemancar yang ada di Tarakan ini siap untuk memberikan informasi maupun memberikan pelayanan pendidikan, kebudayaan maupun hiburan. Nah, di sini memang masih banyak kendala ya, kendala yang kita hadapi ya, terutama ya memang adanya beberapa peralatan yang rusak gitu ya. Tapi dengan adanya kunjungan saya ke sini, saya akan maintenance atau memberikan lapor ini kepada TVRI Pusat sehingga ini bisa diperbaiki dan jangkauannya dapat menyeluruh ya, hingga Tanjung Priok apabila ini full 3 kilo. Setelah dilakukan migrasi analog ke digital, masyarakat akan dapat lebih mudah mengakses dan menikmati siaran TV digital, sebab gambar suara lebih baik dan jernih. Siti Hardiani, Kota Tarakan, melaporkan. Pembelajaran tatap muka di Kabupaten Penajam Pasir Utara tak terlepas dari inisiasi pemerintah dalam perluasan vaksinasi usia 12 hingga 17 tahun. Khusus di PPU, Dinas Kesehatan setempat pun memberikan porsi khusus usia anak untuk divaksin dengan syarat yang telah ditentukan sesuai juknis medis. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara kini mulai meluaskan vaksinasi COVID-19 untuk anak dengan rentang usia 12 hingga 17 tahun. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Kementerian Kesehatan dengan menerbitkan surat edaran tentang vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat rentan, serta masyarakat umum dan vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Grace Makisurat mengatakan penyaluran vaksinasi ini sebagai pendukung terselenggaranya pembelajaran tatap muka terbatas dengan membentuk herd immunity di lingkungan sekolah. Dr. Grace mengarahkan para pelajar agar mengikuti syarat prosedur vaksin sesuai dengan juknis medis yang diarahkan Dinas Kesehatan. Dengan vaksinasi COVID-19 juga adalah hal yang sangat penting dilakukan sebagai support dan pendukung terselenggaranya kegiatan pembelajaran tatap muka. Sehingga bagi para pelajar khususnya usia 12 hingga 17 tahun yang belum mendapatkan vaksinasi,
dihimbau untuk segera mendaftarkan diri ke fasilitas kesehatan pemerintah yang terdekat. Berikut syarat vaksinasi COVID-19 bagi usia 12 hingga 17 tahun. Pertama, mempunyai KTP atau KK atau KIA atau dokumen lain yang mencantumkan nomor induk kependudukan. Kedua, lulus screening atau observasi kesehatan di fasilitas kesehatan. Ketiga, mendapatkan izin orang tua. Perkembangan cakupan vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun atau pelajar untuk dosis pertama sudah mencapai di angka 25,1%, sementara dosis kedua 3,3%. Kendati realisasi vaksinasi belum memenuhi target, namun pihak Dinkes PPU optimis target vaksinasi dosis pertama selesai hingga akhir tahun ini. Syahrudin, Penajam Pasir Utara, melaporkan. Gedung Putri Karangmelenu Tenggarong Seberang yang disiapkan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menangani COVID-19 hingga kini belum digunakan. Namun demikian, Pemkab Kukar tetap menyiagakan gedung itu sebagai rumah sakit lapangan jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan kasus COVID-19. Dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di wilayah Kutai Kartanegara, Pemkab Kukar telah mempersiapkan Gedung Putri Karangmelenu yang berlokasi di Tenggarong Seberang menjadi rumah sakit lapangan dalam penanganan pasien COVID-19. Meski sudah dipersiapkan dalam menghadapi peningkatan pasien pada gelombang kedua, penanganan pasien bisa diatasi dengan fasilitas di rumah sakit dan wisma atlet, sehingga rumah sakit lapangan ini tidak sempat digunakan. Namun demikian, pemerintah tetap menyiagakan gedung itu jika diperlukan dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah ya kan, itu kita persiapkan pada saat kasus memang sedang tinggi-tingginya ya. Alhamdulillah tempat itu sekarang belum sempat kita pergunakan. Artinya meskipun kita sudah persiapan, tapi masih bisa dihandle di wisma atlet dan rumah sakit. Sehingga hingga saat ini tempat tersebut belum sempat kita pergunakan. Ya, satu sisi ya alhamdulillah ya, artinya kasus tidak sampai harus kita rawat di PKM seperti itu. Saat ini Kukar masih berada pada PPKM level 4, namun penyebaran COVID-19 sudah melandai turun meskipun sejumlah fasilitas kesehatan telah disiapkan oleh pemerintah. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Ratusan personel Korem 092 Maharaja Lila, Kalimantan Utara melaksanakan aksi donor darah. Kegiatan itu untuk memenuhi stok darah di Kabupaten Bulungan yang kerap mengalami kekosongan. Kepala Staf Korem 092 Maharaja Lila Kolonel Infanteri Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan aksi donor darah ini merupakan salah satu instruksi dari Mabes TNI karena hampir di semua daerah banyak yang mengalami kelangkaan stok darah. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, masyarakat sangat membutuhkan darah. Oleh karena itu, diminta seluruh anggota TNI membantu memenuhi kebutuhan darah di wilayah daerah PMI masing-masing. Di masa pandemi, sebagian masyarakat masih enggan dan takut untuk melakukan donor darah. Tak jarang pasien yang membutuhkan darah harus menunggu adanya pendonor yang bersedia untuk menyumbangkan darah. Sehingga untuk mengantisipasi adanya kebutuhan darah bagi pasien, maka seluruh prajurit harus turut memikirkan terkait ketersediaan darah dengan melakukan aksi sosial donor darah. Hari ini adalah kegiatan donor darah yang targetnya diharapkan disesuaikan dengan kondisi ya ratusan, namun kali ini kita menyesuaikan dengan situasi kondisi kemampuan khususnya dari rekan-rekan kita PMI ya, untuk hari ini bisa menampung 75 kantong kurang lebih ya. Nanti kita akan terus berlanjut pada hari-hari berikutnya sampai dengan sasaran dari kegiatan ini kita bisa menyentuh masyarakat sekitarnya. Lebih lanjut, Kasrem mengungkapkan jajarannya akan terus mendukung PMI akan ketersediaan darah. Jajaran TNI lebih gencar dalam melaksanakan kegiatan donor darah di masa pandemi COVID-19. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, berawal dari kekaguman tokoh superhero mendorong warga Balikpapan terjun ke dunia kostum cosplay maker. Namun siapa sangka dari sekedar hobi mampu mendatangkan pundi-pundi uang. Bahkan tak jarang kostum cosplay maker buatannya laris dipesan hingga luar Pulau Kalimantan.
Kagum akan kecanggihan dan kehebatan tokoh-tokoh superhero serta berimajinasi memakai kostum superhero mendorong Faisal menjadi salah satu kostum cosplay maker asal kota Balikpapan. Kostum cosplay buatan Faisal ini pun tak kalah saing dengan buatan pabrik, sehingga tak jarang kostum cosplay maker buatannya diminati konsumen hingga luar Pulau Kalimantan. Keahliannya menjadi salah satu kostum cosplay maker dimulai sejak tahun 2018 silam. Saat itu ada tawaran untuk menjadi cosplay. Atas dasar ketertarikan dan rasa penasaran, dirinya pun mempelajari cara membuat dengan otodidak, bahkan jika menemui kesulitan belajar melalui YouTube. Kostum cosplay buatan Faisal dibuat dari bahan Eva Foam yang dinilai mudah dibentuk dan nyaman saat dikenakan, sementara desain disesuaikan pesanan superhero pemesan. Untuk membuat satu kostum cosplay, Faisal bisa menghabiskan waktu 1 hingga 2 bulan, tergantung tingkat kesulitan dari kostum superhero yang dipesan. Harga yang dibanderol mulai dari kostum cosplay semi-armor seharga 1,5 juta rupiah sehingga 2,5 juta rupiah, dan kostum cosplay full armor 2 hingga 3 juta rupiah. Mulanya itu tahun 2018 Mas ya, ikut teman, ada teman juga yang sudah berkecimpung lama di dunia maker kostum dan juga usaha kostum juga yang kadang kalau ada job kita diundang. Nah waktu itu masih pakai kostumnya teman, jadi kostumnya itu dikondisikan ke badan saya yang ukurannya lebih besar. Nah dari situ saya punya keinginan, kenapa saya nggak bikin sendiri gitu, pengen punya sendiri. Pada saat sebelum pandemi itu banyak sekali job-job, misalkan kayak job job kalau ada acara family gathering atau ada event-event di mall, itu pasti kita diundang, pasti dapat job dari sana. Selama begitu pandemi itu langsung pleng, langsung kosong sama sekali. Artinya ya kita juga sempat bingung gitu, sempat bingung karena mata pencarian kita juga dari situ kan. Kita bukan hanya dari pembuatan kostum aja, tapi kita bisniskan juga di bidang itu. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, pesanan kostum cosplay Faisal mengalami peningkatan meski tak signifikan, yakni dalam 1 bulan yang biasanya hanya 2 atau 3, kini bisa mencapai 5 kostum cosplay. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Kota Bontang mendapatkan 15.000 vial vaksin. Jumlah ini diperuntukkan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun untuk menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan vaksinasi masih menunggu data dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang. Dinas Kesehatan Kota Bontang kembali kedatangan vaksin Sinovac 1 dosis sebanyak 15.000 vial. Vaksin ini merupakan alokasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf. Vaksin ini hanya diprioritaskan bagi warga yang berkecimpung dalam bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun karena sasaran vaksinasi di Bontang selama ini nyaris diperuntukkan bagi seluruh kelompok masyarakat, maka nantinya distribusi bersifat fleksibel. Alokasi 1 dosis Sinovac dengan akumulasi 15.000 vial itu setara 15.000 penerima untuk penyaluran bagi pelaku bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif. Juru bicara tim Satgas COVID-19, Adi Permana mengaku masih menunggu data sasaran penerima dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Dispopark Bontang. Ya lebih bagus ya selesaikan dulu lo vaksin. Kalau baru 1 kali ya nggak bagus. Habisin dulu yang lain yang mau vaksin dulu. Kita kan bertahap. Kebutuhan logistik lagi banyak nih. Dalam waktu dekat akan keliling lagi. Adapun mitra Dispopark diantaranya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, Kelompok Sadar Wisata, Asosiasi Makanan dan Minuman atau ASAMI, Ikatan Chef Indonesia, dan Asosiasi Travel Agent Indonesia. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Selanjutnya akan kami sampaikan terkait jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 dari Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Informasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur, data terakhir yang diterima per tanggal 2 Oktober 2021, terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 68 orang. Sementara Kalimantan Utara, dari data tanggal 2 Oktober, ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 52 orang.
Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 68 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 156.943 kasus. Penambahan pasien sembuh sebanyak 112 orang, sehingga total pasien sembuh 150.553 orang. Ada penambahan pasien meninggal dunia sebanyak 1 orang, sehingga total yang meninggal dunia sebanyak 5.382 orang. Dan pasien yang masih menjalani perawatan sebanyak 45 orang, sehingga total mencapai 1.008 orang. Sementara wilayah Provinsi Kalimantan Utara ada penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 52 orang, sehingga total jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 35.094 orang. Sedangkan untuk data pasien sembuh ada penambahan sebanyak 76 orang, sehingga total pasien sembuh sebanyak 33.638 orang. Tidak ada penambahan kasus pasien COVID-19 meninggal dunia, sehingga pasien meninggal dunia tetap di angka 798 orang. Sementara yang masih dirawat sebanyak 24 orang, sehingga total mencapai 658 orang. Ya, IC dan juga saudara, Indonesia masih berada di tengah pandemi COVID-19. Jangan abai dan lalai dengan protokol kesehatan untuk senantiasa menggunakan masker, rajin mencuci tangan secara berkala dengan menggunakan sabun dan air mengalir secara menyeluruh selama 20 detik, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas dan interaksi di luar rumah. Ya, Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Ayo gunakan masker sesuai anjuran pemerintah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Dan saudara, setelah jeda kami ajak Anda untuk mengikuti informasi terkini dari arena PON ke-20 di Papua. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara, saya Arif Suryansah, Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Timur dan segenap pegawai Stasiun Kalimantan Timur mengucapkan selamat hari jadi ke-239 Kota Tenggarong. Melalui peringatan hari jadi ke-239 Kota Tenggarong, mari kita membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul, dan berbudaya menuju kukar idaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua resmi dibuka Presiden Republik Indonesia malam tadi. Ya, IC Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan PON kali ini sebagai ajang sukacita, menjunjung tinggi sportivitas, mempererat tali persaudaraan, kesetaraan, persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengetahui informasi terkini jalannya event 4 tahunan ini akan kami rangkum dalam Jurnal PON 20 Papua. Saudara, komitmen Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terus giat membangun infrastruktur di seluruh tanah air. Provinsi Papua adalah salah satu kawasan yang menjadi prioritas pembangunan, mulai dari penyelesaian Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 km yang membentang dari kota Sorong di Papua Barat hingga Kabupaten Merauke di Provinsi Papua. Tidak hanya itu, Presiden wujudkan mimpi masyarakat Papua untuk memiliki infrastruktur olahraga yang bisa dibanggakan di bumi cendrawasih. Sebagai pendukung tuan rumah PON, tentu Papua harus memiliki infrastruktur olahraga yang mumpuni. Presiden Joko Widodo mewujudkan mimpi masyarakat Papua untuk memiliki sebuah infrastruktur olahraga yang bisa dibanggakan di bumi cendrawasih. Hal itu untuk mendukung Papua menjadi tuan rumah PON, tentu harus memiliki infrastruktur olahraga yang mumpuni. Stadion modern dengan menelan anggaran 1,3 triliun akhirnya berdiri tegak dengan sebutan Stadion Utama Lukas NMB. Tidak hanya itu, arena akuatik Lukas NMB menjadi kolam renang terbaik di Indonesia Timur. Venue renang ketiga di Indonesia setelah arena akuatik Gelora Bung Karno yang mendapat pengakuan induk olahraga renang dunia serta diizinkan menggelar pertandingan bertaraf internasional. Papua kini memiliki berbagai venue olahraga yang berstandar internasional. Mulai dari Estora, Papua Bangkit, arena akuatik, arena kriket, arena hoki, arena dayung, arena panahan, sampai arena sepatu roda. Dan siap dimanfaatkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PON yang baru pertama kali dilaksanakan di tanah Papua. Menurut saya sangat senang ya di Papua, khususnya kita Jayapura. Dengan saya besar di Jayapura juga, jadi saya turut merasa bangga dan hati saya juga tergerak untuk ingin ikut serta dalam event ini. Aku sama PON Papua ini aku amazed banget, kayak bener-bener mewah banget Papua ngadain PON. Takjub sih aku sama PON-nya, kayak bener-bener megah gitu. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Ya kalau mau bilang PON-PON itu kan ya selama ini kan kita tahu PON itu biasanya di tempat lain, di tempat lain gitu PON ini. Tapi ternyata juga termasuk di Papua juga untuk PON ini. Jadi ya termasuk di PON juga, Papua ini juga jadi senang gitu. Sedang ada PON ini bisa termasuk di Papua juga, di PON sini. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional.
Kami ini volunteer di PON sekarang ini sangat semangat sekali karena ini adalah perdana PON diadakan di Papua ya. Jadi kita berkumpul di sini dan pokoknya kita semua semangat buat menyambut acara besar ini karena ini pertama kali di Papua. Sangat antusias ya sejauh ini, apalagi makin rame di sini soalnya. Jadi banyak juga orang yang berusaha buat bisa nonton, terutama opening closing ceremony-nya tuh dilihat antusias sekali untuk bisa ikut di sini. Angki Dimas Erlangga, Jayapura, Papua melaporkan. Saudara, rangkaian pembukaan PON ke-20 di Papua diwarnai dengan pesta kembang api spektakuler. Pelaksanaan opening ceremony berlangsung lancar, aman, dan kondusif di tengah pengawalan ketat TNI Polri. Pesta kembang api menutup rangkaian acara pembukaan PON ke-20 yang berlangsung di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura, Papua. Langit malam tanah Papua pun menyala dengan spektakuler sesaat setelah kembang api diarahkan ke udara. Pelaksanaan multi-event nasional terbesar di Indonesia ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di Papua. Hal ini pun dinilai sebagai langkah tepat, tak hanya pada bidang olahraga, namun turut membantu mempercepat pemerataan infrastruktur serta pembangunan sumber daya manusia hingga ke timur Indonesia. Pelaksanaan PON ke-20 secara resmi dibuka Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Ibu Negara dan sejumlah menteri. Meski pembukaan PON ke-20 baru dilaksanakan tadi malam, namun beberapa cabang olahraga sudah mulai dipertandingkan sejak 22 September lalu. Angki Dimas Erlangga dari Kabupaten Jayapura, Papua melaporkan. Saudara, 2 atlet asal Kalimantan Timur yang berlaga pada PON ke-20 di Papua dinyatakan positif COVID-19. Keduanya merupakan atlet dari cabang olahraga judo. Kabar mengejutkan datang dari kontingen Kalimantan Timur untuk PON Papua. 2 atlet Kaltim dari cabur judo dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab PCR. Keduanya melakukan tes PCR pada Sabtu kemarin karena dijadwalkan akan bertolak kembali ke Kalimantan Timur hari ini. Menurut Ketua Bidang Humas KONI Kaltim, Zulkarnain, bahwa kedua pejudo Kaltim yang dinyatakan positif ini telah selesai melakoni laga pada PON ke-20. Saat ini keduanya tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit Mimika Papua dan berada dalam kondisi sehat sehingga ditetapkan sebagai orang tanpa gejala atau OTG. Untuk itu, tim kesehatan kontingen Kaltim akan mengupayakan agar keduanya dapat menjalani swab PCR kembali dalam waktu dekat agar tidak menjalani isolasi selama 10 hari, sehingga dapat kembali ke Kalimantan Timur lebih cepat. Diketahui cabur judo dipertandingkan di klaster Kabupaten Timika dan telah mempersembahkan 1 medali perunggu di kelas 52 kg putri. Angki Dimas Erlangga dari Jayapura, Papua melaporkan. Tim kriket Kalimantan Timur melaju ke final kriket nomor 20s. Kalimantan Timur melenggang ke final usai mengalahkan tim Banten. Tim kriket Kalimantan Timur nomor 20s putri melenggang ke babak final usai mengalahkan tim kriket Banten dengan skor tipis 72-71. Sebelumnya pada babak penyisihan kelas 20s, Kalimantan Timur menghadapi Sulawesi Selatan dan unggul 129-71. Selanjutnya Kalimantan Timur menghadapi tim kuat DKI Jakarta, namun kalah tipis dengan skor 99-100. Kalimantan Timur akhirnya melaju ke babak semifinal usai memupus harapan tuan rumah Papua dengan skor 130-120. Pada babak semifinal, Kaltim bertemu tim Banten dan terus menunjukkan permainan konsisten sejak awal pertandingan. Kaltim pun berhasil mengalahkan Banten dan memastikan 1 tiket ke babak final. Ya, sementara semifinal sama Banten. Ya, kalau dilihat kita peluangnya cukup bagus untuk menang. Udah leading atau seperti apa? Ya, ini sudah setengah dari skor. Ya, mudah-mudahan mungkin kita menang. Kalau lihat kita menang ya. Kondisinya saat ini bagaimana para atlet? Ya, semua sudah siap. Kemarin ada yang sempat cedera, tapi hari ini semua sudah siap dan mudahan sampai final mereka selalu siap. Di partai final, anak asuh pelatih Bernard Eli itu akan bertemu dengan tim kriket asal Bali. Mereka pun berpeluang menambah medali emas untuk kontingen Kaltim. Angki Dimas dari Kabupaten Jayapura, Papua melaporkan.
Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Ore 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. Orangnya dipagar. Berjuang isoman. Tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Iya deh. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang si jemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Saudara, Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Timur beserta jajarannya memberikan pembekalan jurnalistik kepada jurnalis muda pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian atau DKISP Kalimantan Utara. Kegiatan itu sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia atau SDA yang kompeten khususnya di dunia kehumasan. Selain melakukan pembahasan Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta peninjauan stasiun mini hingga peninjauan lahan yang akan dihibahkan untuk pembangunan TVRI Kaltara, dalam kunjungan kerjanya, Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur Arif Suryansah bersama jajarannya menyempatkan memberikan pembekalan kepada sejumlah jurnalis muda yang bertugas di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian atau DKSIP Kalimantan Utara. Dalam kesempatan itu, para jurnalis muda diberikan pembekalan seputar dunia jurnalistik, mulai dari tata cara pengambilan gambar, angle video, teknik wawancara, membuat naskah, hingga tata cara memandu sebuah dialog. Diharapkan kegiatan non-formal ini dapat menambah wawasan para jurnalis muda DKSIP Kaltara dalam melaksanakan tugas kehumasan. Selain itu, ke depan dapat menjadi bagian dari TVRI Kaltara ketika sudah terbentuk. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, sebagai langkah pelestarian ekosistem, menjaga kesehatan lingkungan, serta berinvestasi pada masa depan, transplantasi terumbu karang merupakan hal yang wajib dilakukan. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian alam bawah laut di Kepulauan Derawan, kelompok sadar wisata Pokdarwis Kampung Pulau Derawan menjalankan program penanaman terumbu karang. Beginilah kesibukan kelompok sadar wisata Pokdarwis Sumping Nusa Kepulauan Derawan dalam mempersiapkan penanaman terumbu karang sebagai bentuk kepedulian terhadap alam yang telah memberikan banyak manfaat.
Kegiatan ini merupakan suatu usaha untuk membuat habitat terumbu karang baru dan menjaga keindahan bawah laut, mengingat Pulau Derawan adalah ikon wisata bahari yang populer dan menjadi primadona hingga ke mancanegara. Ketua Pokdarwis Sumping Nusa Pulau Derawan, Haryanto, berharap aksi ini dapat membantu penyelamatan dari kerusakan terumbu karang yang sering terjadi tiap tahunnya. Oleh karena transplantasi karang ini dapat membantu pemulihan populasi ikan, menjaga kualitas air laut, dan secara ekonomi akan meningkatkan sektor wisata di Pulau Derawan. Untuk kegiatan pada hari ini kebetulan kita juga sudah mengundang untuk kita melakukan kegiatan transplantasi terumbu karang dan sekaligus untuk melakukan diving. Tujuannya ini yaitu kita untuk melakukan budidaya, artinya kita menjaga ekosistem yang ada di perairan Pulau Derawan. Ya tentunya ini kita siapkan memang untuk tujuan wisata yang akan berkelanjutan ke depannya nanti. Sementara salah seorang penyelam yang ikut dalam penanaman terumbu karang, Agus Tantomo, mengapresiasi kegiatan ini dan mengajak para wisatawan, masyarakat, serta pemerintah daerah turut menjaga kelestarian ekosistem dasar laut. Pengertian sadar wisata itu bukan hanya dalam pengertian mereka sadar untuk mengeksploitasi wisata, tapi sebaiknya juga mereka punya kesadaran menjaga, memelihara dan melestarikan objek wisata. Nah, hari ini kan Pokdarwis di Pulau Derawan sudah mengambil langkah nyata melakukan transplantasi. Insya Allah ini saya kira bagus ya, baik untuk wisata maupun untuk generasi yang Selama ini kerusakan terumbu karang di Kepulauan Derawan dan sekitarnya masih didominasi akibat kurangnya kesadaran masyarakat karena pengeboman ikan dan pelepasan jangkar kapal di seputaran habitat terumbu karang. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Saudara, Bontang Mangrove Park atau BMP mempunyai beragam manfaat. Selain rekreasi dan edukasi juga mampu menahan abrasi, kini sudah menambah berbagai wahana dan fasilitas untuk umum. Namun keberadaan BMP harus tutup sementara karena pandemi COVID-19 mengalami penurunan kunjungan hingga 50%. Bontang Mangrove Park yang populer dengan nama BMP menyajikan potensi alam berupa hamparan ekosistem mangrove dengan keanekaragaman jenis vegetasi dan satwa di dalamnya. BMP dibangun dengan konsep konservasi, edukasi, dan rekreasi. Diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan mangrove yang terbaik di Indonesia. Untuk mendukung hal ini, di sepanjang jalur berupa jalan titian kayu, terbentang dari daratan hingga ke laut, terdapat berbagai informasi tentang jenis-jenis vegetasi hutan mangrove. Selain jalan kayu sepanjang 2,5 km, juga terdapat menara pandang dengan tinggi 20 meter. Difungsikan sebagai sarana bird watching karena view menara pandang ini menghadap ke laut ke arah Selat Makassar. Gazebo sebagai tempat istirahat tersedia di beberapa titik. Sementara untuk mengakomodir kegiatan di dalam ruangan, tersedia balai pertemuan yang dapat menampung 150 hingga 200 orang. Sebagai destinasi wisata kekinian, wisata alam mangrove diresmikan pada Maret 2018, kini telah menambah beberapa wahana, yakni glamping yang merupakan spot unggulan. Di samping bumi perkemahan, arena bermain anak-anak, workshop, kolam renang, wahana kano dan perahu ketinting, sementara fasilitas umum berupa pujasera, stan kopi rimba, dermaga, dan tempat parkir cukup luas. Maka tak heran kawasan Taman Nasional Kutai di tengah kota Bontang ini menjadi salah satu tujuan wisata wajib bagi para pelancong untuk mengisi waktu libur, sekedar melepas penat di tengah padatnya rutinitas. Menurut Kepala Resor Teluk Pandan yang mengelola Bontang Mangrove Park, Alfonsus Galih Prakoso, sejak pandemi COVID-19 melanda kota Bontang, membuat pengelola BMP mengurungkan niat untuk membuka wahana ini.
Sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 varian baru, karena harus mengikuti rekomendasi dari tim gugus tugas COVID-19 dan menunggu arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selama penutupan sementara, pengelola Bontang Mangrove Park tetap melakukan perawatan rutin seperti kebersihan dan perawatan berkala bangunan. Kami sempat buka pada bulan Mei, tapi tutup lagi di 2021, tutup lagi di awal Juli 2021 karena pandemi itu. Jadi kami aktivitas masih tutup, nah, hanya kami bersih-bersih saja di sini. Itu kami menunggu arahan dari pusat karena kami juga di bawah naungan Kementerian. Dan selanjutnya saudara, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca berlaku esok Senin 4 Oktober 2021. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam info publik berikut ini. Menit sudah kami menemani Anda dalam Kalimantan Timur hari ini. Akhirnya saya Said Hussein ingin mengajak Anda untuk senantiasa memberikan apresiasi kepada garda terdepan penanganan COVID-19. Ya, saya Aisy Gunadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI